Di dalam tidak sembuhnya anak saya menduga ini adalah Liana lupa kasih makan obat. Dia pasti lupa. Kenapa saya bisa menduga begitu? Ya karena pernah juga terjadi seperti itu. Dan kemudian percakapan itu terjadi sampai terjadi eskalasi. Ya, eskalasi. Liana pun tidak suka. Saya kemudian menyalahkan dia seolah-olah bahwa anak ini tidak sembuh karena dia lupa kasih makan obat. Dia akan berbalik berkata kepada saya, "Kamu nyala-nyalain ya?" Waduh, kalau kayak gitu, saya yang tadinya pulang lagi tenang-tenang, tiba-tiba bisa spanning juga ya. Mau kemana arah percakapan ini? Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Cangkuifa, di channel kesayangan Anda, Family Insight. Satu channel yang kami persembahkan untuk setiap pasutri yang ingin merawat pernikahannya seumur hidup. Nah, ini sudah hari Jumat lagi. Dan kita ketemu di Garam dan Terang bagi Keluarga The Series. Masih dalam satu poin, adalah poin yang kedua, itu adalah able to communicate. Ya. Apa itu able to communicate? Yaitu di beberapa video yang lalu, saya telah menyingkapkan bahwa masalah yang sangat utama dalam hubungan suami istri ternyata masalah komunikasi. Ya, dalam semua tahapan pernikahan. Yang setahun, yang 5 tahun, yang 10, bahkan yang sudah 30 tahun menikah. Masalah komunikasi ini menjadi makin mengkristal. Ya. Sehingga tanpa sadar, pelan-pelan, pasangan yaitu suami atau istri saling merasa tidak nyaman satu dengan yang lain. Kenapa sih? Ya, karena kalau ngomong itu suka melukai. Kalau ngomong kadang juga dengan cynical. Kalau ngomong dibecandain. Sehingga ada hal-hal yang membuat kita tuh dalam hati terdalam rasa tidak nyaman, rasa tidak suka. Tetapi tinggal serumah. Jadi bagaimana hal ini kita bisa break? Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang komunikasi. Dan tadi pagi saya barusan bikin satu merit quotes ya tentang 3 gila. Anda mau mendapatkan merit quotes ini? Boleh. Anda nanti boleh following Instagram saya ya di @cangkuifa. Saya setiap hari kecuali hari Minggu itu hari libur, hari Sabat saya tidak membuat merit quotes. Tapi setiap pagi dalam satu tekad saya kepada Tuhan, saya buat merit quotes. Apa itu merit quotes? Itu adalah kutipan-kutipan pendek. Kadang hanya satu layar saja, tapi kadang saya buat beberapa layar. Kalau di IG itu bisa di swipe. Maka jikalau Anda membacanya, itu akan mendatangkan insight bagi Anda. Untuk apa? Ya, untuk kembali mentekadkan kembali kepada Tuhan akan pernikahan ini. Sehingga pernikahan yang Anda hidupi bersama pasangan boleh Anda rawat dan menjadi sebuah kekuatan juga keteladanan bagi anak-anak. Ya, merit quotes tadi pagi saya menyatakan sesuatu bahwa ada tiga gila yang bisa terjadi di dalam tahapan kehidupan suami istri. Waduh, apa tuh ketiga gila itu? Yang pertama, yaitu saat sebelum menikah. Anda masih ingat, halo? Para husband, para wife, saat dulu belum menikah, apa gila yang pertama? Itu adalah tergila-gila. Ya, tergila-gila. Kalau saya mengingat dulu masa saya pacaran dengan Liana, wah, rasanya kalau nggak ketemu, rasanya nelangsa, sepi, sendiri. Kenapa nggak ketemu? Ya kan namanya belum menikah, artinya kami masih ada di rumah masing-masing, ya toh. Sehingga ada apa istilahnya, wah kuncar, wajib kunjung pacar. Nah, begitu ketemu, pacaran, dating kan, wih, nelangsa hilang. Berganti dengan sukacita, bahagia, hahaha, ketawa ya. Dan waktu terasa seperti kilat. Wih, baru ketemu. Udah 3 jam. Mesti berpisah lagi. Begitu pisah, makin menjauh ya. Makin sedih. Jadinya begitulah ya. Kalau dalam tahap 1 disebut tergila-gila begitu. Nanti saat sedang sendiri, saya sedang di kantor bekerja, lagi makan siang, ingat Liana. Demikian juga Liana, ya lagi di kampus, kuliah saat itu dia masih kuliah, ingat saya. Wah, dia jadi timbul kangen yang luar biasa. Itulah tergila-gila di tahap 1.
gila yang pertama. Nah, karena tergila-gila sedemikian, akhirnya bertekad kuat, semangat 45, merdeka, kita harus menikah. Supaya apa? Supaya bisa saling memiliki untuk seumur hidup. Ya, inilah cinta yang sejati. Ada kerinduan, ada keinginan untuk memiliki dia, menjadi milik kita. Cinta yang sejati itu pasti ingin mendapatkan, menjadi milik untuk kita pertahankan, berjalan seumur hidup. Puji Tuhan, masuk ke dalam pernikahan, dan pernikahan ini adalah suatu pernikahan yang maha panjang sampai maut itu memisahkan. Ya, saat baru menikah, luar biasa sih. Rasanya tergila-gila yang pertama tadi masih terasa, ya kan? Makanya ada istilah juga honeymoon, begitu kan? Nah, tetapi pernikahan itu, waktu itu terus berjalan. Lalu apa yang terjadi? Ini terjadi pada banyak pasangan, yaitu memasuki kegilaan yang kedua. Apa itu kegilaan yang kedua? Wah, menemukan suatu fakta. Kenapa ya? Pasanganku ini bikin aku kesel, bikin aku keki, ya. Kenapa ya? Gila bener nih pasanganku. Nah, sampai begitu ya. Jadi, ada suatu fakta, suatu realita, tinggal satu rumah, menghadapi kebiasaannya yang mungkin menyebalkan. Kita udah kasih tahu, dia bilang iya, tapi juga kagak. Lalu saat berdiskusi, mau menang sendiri, kita mengalah lagi, kita mengalah lagi, sampai akhirnya kita merasa begitu self-pity, mengasihani diri. Kenapa sih dalam konflik harus saya terus yang mengalah? Kenapa dia maunya menang sendiri? Terus lagi begitu. Nah, saudara-saudara, pasangan suami istri yang dikasihi Tuhan, realita gila yang kedua ini, jangan Anda takuti. Semua suami istri pasti akan melaluinya, suka atau tidak suka. Ini adalah tidak terhindarkan. Kenapa? Karena kita dua-dua sudah jatuh dalam dosa. Dan siapa yang kemudian memiliki suatu bentuk komunikasi yang menimbulkan kegilaan? Apa sih komunikasi yang menimbulkan kegilaan itu? Yaitu komunikasi yang saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu. Suami berkata kepada istrinya, istri mata melotot, enak aja, itu gara-gara kamu. Nah, sehingga ada saling menyalahkan. Siapakah yang menciptakan sebagai yang pertama suami istri yang saling menyalahkan seperti ini? Wah, ternyata kitab suci membukakan. Yuk kita lihat dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga. Lihat di sini. Di pasal sebelumnya Tuhan telah menyatakan, semua di Taman Eden ini, semua boleh kamu makan kecuali yang satu itu. Yang satu itu tidak boleh kamu makan. Jikalau kamu makan, kamu akan mati. Sebenarnya kalau jadi Adam dan Hawa itu hidupnya enak banget ya. Semuanya boleh, cuman satu itu. Apa susahnya? Tetapi seringkali yang satu itu ternyata menjadi satu godaan. Seolah-olah kalau kita tidak dapatkan, kita rasa hidup itu begitu kurang. Hati-hati, ya. Di sini kita melihat firman Tuhan dari kitab Kejadian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya, dalam subjektif mindsetnya dia, udah dikasih tahu tidak boleh. Tetapi dia terus memikirkan perkataan dari si iblis yang jahat. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu ada pohon itu, yang satu itu dilihat terus ya, dilihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap, wah kelihatannya sedap kelihatannya, menggiurkan ya, sampai nyeces begitu kan. Lagi pula pohon itu menarik hati, ya menciptakan curiosity. Hati-hati. Dosa yang masuk ke dalam relasi suami istri itu bisa terjadi karena ada curiosity ya. Ada sesuatu yang dilihat menarik. Lalu kita bernafsu untuk mendapatkannya. Hati-hati, be careful. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan.
Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ah, ini Pak Sutri ya. Pasukan suami takut istri. Wah, mestinya kan Adam itu, hei, jangan makan. Tuhan sudah berfirman. Dia melarang kita. Tapi mungkin dia terlalu sayang ya. Dia terlalu dekat. Ini adalah satu pernikahan yang kita lihat, waduh, telah membawa kepada kejatuhan. Padahal semuanya dimulai dengan sangat baik. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Pernikahan kita mungkin dimulai dengan begitu baik ya. Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Kurang apa? Waktu itu Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan Tuhan memberkati mereka. Tetapi sesuatu yang dimulai begitu baik dalam perjalanannya. Saya seringkali berkata, pernikahan harus kita rawat. Harus kita perjuangkan. Harus kita alert, jangan sembarangan, jangan mengabaikan. Kalau kita tidak hati-hati, bisa terpleset dan masuk ke dalam jurang yang dalam. Aduh, mengerikan. Jadi kepada setiap suami istri yang melihat video ini, apakah mungkin hari ini Anda ada suatu masalah? Coba cari istri Anda, cari suami Anda. Ya, pegang tangannya, lalu kembali datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun. Banyak hal untuk hal-hal yang mungkin karena kebodohan kita, keterbatasan kita, ketidakpahaman kita, terjadi ada masalah di sana sini ya. Nah, lalu dikatakan apa? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Waduh, tadinya mereka tidak tahu mereka telanjang. Setelah makan jadi tahu. Sesuatu itu tersingkap. Nah, tetapi ketelanjangan itu menciptakan apa? Ketakutan atas hadirnya Tuhan. Ya, kalau kita bikin masalah, Tuhan sudah larang, kita lawan, pasti menciptakan ketakutan dan kita ingin ngumpet. Kita ingin bersembunyi. Maka firman Tuhan berkata di ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Tuh kan? Manusia kalau buat yang benar, dia berani menampilkan diri. Tapi kalau menyatakan, melakukan, berkata-kata sesuatu yang salah, dan hati nurani itu berbicara dengan begitu kuat, dia akan menyembunyikan diri. Terutama kemudian yang terjadi adalah hubungan dengan Tuhan menjadi broken. Kita tidak mungkin bisa hidup di dunia masa ini tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan. Buang segala dosa, buang segala kejahatan dari rumah tangga kita. Setiap suami bertobat, setiap istri bertobat. Dan suami istri yang dekat dengan Tuhan boleh menegur anak-anak yang berbuat hal-hal yang tidak betul dengan penuh dengan kewibawaan. Kenapa anak-anak bisa ditegur dengan penuh kewibawaan? Karena mereka melihat papa mama belajar takut akan Tuhan. Nah, di sini kemudian dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Aduh. Apakah hari ini kita masih bersembunyi daripada Tuhan? Lalu berusaha menyelesaikan berbagai perkara dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita bertobat. Jangan bersembunyi daripada Dia. Dia Tuhan sumber segala kebaikan. Mari kita memberikan pertanggungjawaban yang tertinggi hanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Wah, Tuhan bertanya ya, kamu di mana? Ngumpet. Kenapa ngumpet? Bukan tidak tahu Tuhan itu Adam dan Hawa ada di mana. Tapi pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan tentang posisi. Apakah kamu masih bersama denganku atau kamu sudah melawan aku? Are you with me or you are against me? Di manakah? Di manakah engkau? Ada di mana? Wah, kiranya setiap kita, para pasutri, boleh terus memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Bahwa Tuhan jangan sampai against us, tapi God with us.
Jadi bagaimana caranya? Ya, dengan membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Nah, saat Tuhan itu bertanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, Adam tuh menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Wah, takut ya. Karena berbuat dosa, berbuat salah, ada ketakutan. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan langsung, ini head to head, ya. Seringkali Tuhan itu di dalam intervensinya, dia sering head to head kepada kita. Bagaimana dia head to head kepada kita? Ya, puji Tuhan, setiap minggu kita diizinkan beribadah di rumah Tuhan. Firman Tuhan bisa langsung head to head ke pikiran kita, ke hati kita. Kita harus berinteraksi dengan dia melalui membaca firman Tuhan tiap hari. Firman Tuhan juga bisa menegur kesalahan, memberikan didikan, dan membangun akan diri kita. Nah, saat ditanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku ngumpet." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan?" Nah, langsung Tuhan mengadres. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Anda melihat telah tercipta satu masalah. Dan semua masalah manusia, termasuk dalam masalah keluarga, itu dimulai dari pemberontakan kita kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ada pemberontakan, walau kecil, itu adalah sesuatu hal yang kita harus dengan jujur akui di hadapan Tuhan, bertobat. Tetapi saat Tuhan mempertanyakan hal ini, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Harusnya jawabannya kan, iya Tuhan, saya makan, minta ampun. Kan begitu, sebagai seorang yang gentleman menjawab. Tetapi di sini kita memperhatikan, ada blame cycle yang terjadi. Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Wah, Adam ngeles, ya. Dia berkelit. Dia berkata, "Loh, ya, saya makan, tetapi kenapa? Itu karena perempuan itu. Dan perempuan datang dari mana? Kan dari Tuhan yang tempatkan di sisiku. Karena Tuhan yang tempatkan dia, maka aku makan. Kalau Tuhan tidak tempatkan dia, aku tak mungkin makan. Karena aku cukup sadar untuk melindungi diriku sendiri. Tapi dengan adanya perempuan ini, aku terjebak. Aku dijebak. Aku dirayu. Jadi aku bersalah di hadapan Tuhan." Pengennya ngomong begitu ya. Jadi ujung-ujungnya dia mau mengakui juga dia bersalah. Tetapi yang dia sampaikan adalah blame cycle. Jadi menyalahkan. Satu lingkaran itu sudah mulai terjadi. Si lelaki ini, Adam ini, manusia yang sempurna ini, telah jatuh dalam dosa dan dia menyalahkan istrinya Hawa. Istri yang harus dia lindungi, harus dia cintai, harus dia kasih seumur hidupnya. Saat ini dia salahkan. "Gara-gara kamu, aku makan." Dan kemudian bagaimana respon daripada Tuhan? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Ya. Jadi Tuhan bertanya kepada Hawa, kepada istrinya, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Blame cycle terjadi. Yang kedua ya, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu. Wah, dia nggak mau kalah. Ada objek yang lain yang bisa disalahkan. Dia berkata, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Salah Tuhan. Kenapa ular itu bisa masuk? Bikin pagar yang tinggi dong. Jangan ada lubangnya. Kok ular bisa masuk? Bukankah Taman Eden ini ciptaan Tuhan? Begitu sempurna, kenapa ada ular masuk? Kalau tidak ada ular, aku tidak akan diperdaya. Nah, inilah kalimat daripada Hawa saat menjawab Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan ini. Di sini kita mau address sesuatu. Apakah blame cycle terjadi dalam keluarga kita? Mungkin. Saya pun pernah terjebak dalam situasi seperti ini. Saat ada anak sakit, saya bawa anak ini ke dokter.
dikasih obat. Dan saya tahu dokter ini bagus, obatnya juga bagus. Kemudian saya serahkan untuk makan anak ini, ya, waktu itu pilek batuk, kepada istri saya, Liana. Lalu kembali saya kan ada suatu kesibukan melayani Tuhan, ada rapat gereja, ada mempersiapkan khotbah, ada besuk. Wah, kehidupan itu berputar. Nah, setelah 1, 2, 3 hari, setelah makan obat, suatu ketika saya pulang ke rumah, kok dengar anak saya masih batuk-batuk, masih begitu ya, masih haci-haci begitu. Maka saya bertanya kepada istri saya, Liana, itu Josten sudah makan obat belum? Wah, jadi sebuah pertanyaan yang di dalam pertanyaan tersebut ada seperti sebuah dugaan. Wah, kenapa anak ini belum sembuh-sembuh padahal sudah 3 hari? Apakah dikasih makan obatnya ketat atau tidak pagi, siang, malam? Atau jangan-jangan istriku kelupaan ngasih makan obat sehingga anak ini tidak sembuh-sembuh. Kemudian Liana menjawab, sudah kasih makan. Lah kenapa masih sakit? Kok belum sembuh? Nah ya, bahasa itu ya. Kenapa masih sakit? Kenapa belum sembuh? Tidak seperti biasanya. Kemudian Liana berkata, ya mana tahu. Kenapa bisa begitu? Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Di situ ada suatu respon saya yang kurang elok, ya. Di dalam tidak sembuhnya anak saya menduga ini adalah Liana lupa kasih makan obat. Dia pasti lupa. Kenapa saya bisa menduga begitu? Ya karena pernah juga terjadi seperti itu. Dan kemudian percakapan itu terjadi sampai terjadi eskalasi. Ya, eskalasi. Liana pun tidak suka. Saya kemudian menyalahkan dia seolah-olah bahwa anak ini tidak sembuh karena dia lupa kasih makan obat. Dia akan berbalik berkata kepada saya, kamu nyala-nyalain ya? Waduh, kalau kayak gitu, saya yang tadinya pulang lagi tenang-tenang, tiba-tiba bisa spanning juga ya. Mau kemana arah percakapan ini? Nah, Bapak Ibu, itu tadi hanya salah satu contoh kecil. Bagaimana suami istri atau sebuah konteks masalah yang hadir. Kemudian bisa terlibat dalam suatu percakapan yang saling menyalahkan. Hari ini kami sudah menikah 22 tahun. Saya dan Liana terus masih belajar ya. Belajar berkomunikasi. Kurangi, kikis, delete, hilangkan sesuatu sinful nature dalam diri kita. Yaitu apa? Saat ada masalah, bergerak untuk menyalahkan. Putuskan, hentikan. Bisa dengan apa? Pelihara hidup yang berdoa, suami istri. Sering-sering berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Saat berdoa, maka Roh Kudus itu hadir, memberikan satu coverage ya. Ada pengampunan, ada belas kasihan, ada suatu tindakan dari roh kebenaran itu memberikan kita kepekaan hati nurani, kepekaan rohani. Supaya kita tidak saling menyalahkan. Saat suami istri itu dekat, membangun keintiman, maka banyak hal juga bisa dirayakan. Sehingga masalah pasti tetap hadir, tetap datang. Tetapi dia harus jauh lebih kecil dibanding kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan yang diciptakan oleh suami istri itu. Apa sih itu? Mungkin pergi makan berdua bersama, jalan-jalan, menikmati taman berdua, ada hobi bersama yang bisa digali. Sehingga bisa dirasakan. Wah, memang pernikahan ini menuntut tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tapi kita tidak takut. Karena kegilaan yang ketiga itu pasti akhirnya hadir dalam rumah tangga kita. Saat kita menyadari dalam kesalingan yang dibangun, ada keindahan, ada warna-warni yang boleh dinikmati bersama. Terlebih jikalau Anda ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, Anda boleh mencari mentor pernikahan. Anda boleh hubungin saya. Anda boleh hubungin Liana. Supaya kami boleh masuk sebagai pihak yang profesional untuk hadir menengahi berbagai carut-marut blame cycle ini. Dan kemudian Anda boleh menang atas sebuah keadaan, yaitu kegilaan yang ketiga. Apa itu kegilaan yang ketiga? Wah, ini betul-betul ciamik ya. Yaitu rasanya tanpa kamu aku bisa gila. Wah, seorang suami bisa merasakan begitu. Aduh, aku kalau nggak ada istriku,
payah hidupku hari ini. Aku betul-betul membutuhkan istriku. Bukankah banyak daripada statement berkata, di belakang seorang lelaki yang hebat, ada seorang wanita juga yang kuat, yang dahsyat, menopang akan lelaki tersebut. Ya, ini adalah suatu statement yang saya yakin sangat tepat. Perjalanan hidup saya sampai hari ini sudah gocap, ya, setengah abad. Saya boleh merasakan, saya pernah sampaikan, bahwa sepanjang umur, maka para pria membutuhkan akan wanita. Waktu dia kecil, membutuhkan ibunya. Waktu dia dewasa, dia membutuhkan istrinya. Demikian juga seorang istri membangun akan suatu kesadaran. Bersyukurlah atas hadirnya suamimu. Dia telah berjuang bagi pernikahan ini. Berjuang bagi perekonomian. Dia menyelesaikan banyak masalah supaya Anda, hello para istri dan anak-anak, bisa hidup dengan tentram. Hargailah dia, hormatilah dia, nikmatilah keberadaan berdua bersama pasangan Anda. Sehingga kegilaan yang ketiga ini kiranya boleh menjadi milik kita semua. Apa itu? Waduh, aku bisa gila nih ya kalau tidak ada istriku atau tidak ada suamiku. Kiranya Tuhan menolong setiap kita meninggalkan segera kegilaan kedua, masuk ke dalam kegilaan yang ketiga. Dan dalam penyatuan ini, Tuhan itu dimuliakan. Karena anak-anak juga bisa menikmati kedekatan kalian sebagai suami istri. Silakan jika Anda merasa video ini baik, Anda boleh like, Anda juga boleh taruh komen untuk mungkin bertanya atau memberikan feedback. Dan juga boleh Anda share kepada sahabat-sahabat Anda. God bless.